warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Tabi pun. Ya pun. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bapak Dr. Muhammad Fakih, SHMS. Yang kami hormati Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Bapak Dr. Edi Rifai, SHMH. Yang kami hormati segenap keynote speakers dan para hadirin yang kami banggakan, saya Orima Devi mengucapkan selamat datang pada acara seri diskusi mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Angkatan 2020 dengan tema Pengembangan Hukum di Masa Pandemi. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja kita pada acara yang pertama, yaitu laporan panitia yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Saudara Bill Clinton. Saya persilakan. Terima kasih MC. Sebelumnya, mari kita aturkan puji syukur pada Tuhan Mesa, kita bisa menjalankan acara ini. Mohon izin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan melaporkan. Kita menerima paper awal sebanyak 40 paper yang diloloskan sebanyak 35 paper. Sekian laporan. Terima kasih kepada tim dosen yang telah memfasilitasi kegiatan mahasiswa MIH Angkatan 2020 ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik dari mahasiswa. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Saudara Bill Clinton. Selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung kepada Bapak Dr. Edi Rifai, SHMH. Kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bapak Dr. Muhammad Fakih, SHMH. Kemudian ini ada para keynote speaker, kemudian juga para dosen. Dalam hal ini ada Pak Bayu, ada Pak Marja juga selaku sekretaris, dan ada Pak Heni, dan ada Bu Nunung, Bu Amna. Saya lihat juga para dosen-dosen yang merupakan dosen di PSMIH Unila. Juga para mahasiswa serta para panitia seri diskusi MIH Unila ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pertama pada Dekan Fakultas Unila yang telah mensupport kegiatan ini, dan juga kepada Prof. Muhammad Akib dari Program Doktor Ilmu Hukum selaku Ketua PSDIH dan juga kegiatan ini, dan juga para dosen yang terlibat aktif sebagai reviewer dan juga membantu mengarahkan kegiatan, dan yang paling mensupport tiap hari selalu istilahnya membantu kami adalah Pak Dr. Tisnanta. Ini adalah provokatornya. Jadi provokator, tapi provokator yang baik, yaitu dalam rangka bagaimana mahasiswa ini bisa mempublish karya tulis ilmiah melalui suatu kegiatan diskusi yang nantinya menjadi suatu kebanggaan dan suatu kenangan juga, dan juga bagi PSMIH adalah meningkatkan akreditasinya, karena dengan demikian banyak mahasiswa mempublish karya tulis ilmiahnya. Jadi kegiatan ini nantinya diharapkan dalam setahun bisa 2-3 kali, sehingga selalu ada publish dari mahasiswa yang nantinya kemudian dibuat di dalam bentuk buku sebagai karya tulis mahasiswa MHA ini. Dan selanjutnya saya meminta kepada dekan untuk membuka acara ini dengan resmi.
Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Edi Rifai, SMH atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sekaligus membuka acara seri diskusi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Angkatan 2020 kepada Bapak Dr. Muhammad Fakih, SHMS. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Moderator. Suara saya terdengar? Bagus. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabikun. Ya, Bu. Ya, Bun. Yang saya hormati Bapak Pak Prodi, Magister Hukum Unila, Bapak Dr. Edi Rifai, beserta Sekretaris Kaprodi, Bapak Suamarjo, SHMH. Demikian juga di sini telah hadir yang saya hormati Ketua Senat Fakultas Hukum, aktif dalam mengikuti diskusi ini. Terima kasih Pak Heni Siswanto. Kemudian juga para dosen pengajar, di sini ada Ibu Nunung, ada Pak Bayu, ada Ibu Amna, dan lain sebagainya. Dan yang saya banggakan pada malam ini para keynote speaker, ya. Di sini ternyata ada praktisi maupun teoritisi. Di sini ada Ibu pernah komisioner Komnas HAM, Ibu Siti Nurlaila SHMH. Terima kasih Bu sebagai keynote speaker pada diskusi pada hari ini. Kemudian juga kalau tidak salah ada Bapak Andre Setiawan ya sebagai Kepala Seksi Penerangan Hukum Kajati. Ya, mudah-mudahan nanti beliau bisa bergabung. Oh, sudah bergabung Pak Andre. Terima kasih Pak Andre. Nah, kemudian yang tidak asing lagi juga di sini ada Prof Akif ya selaku keynote speaker juga pada diskusi pada malam hari ini. Dan demikian juga Pak Edi sekaligus bergabung sebagai keynote speaker. Kemudian yang saya hormati juga para mahasiswa S2 beserta peserta yang lain yang turut hadir dalam diskusi pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para mahasiswa sekalian, marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, terutama kenikmatan kesehatan, sehingga kita meskipun dengan cara daring, kita masih bisa bertatap muka secara sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ucapan terima kasih dan alhamdulillah ya, apresiasi yang sangat tinggi ya inisiasi yang dilakukan oleh Magister Hukum Unila ini dan para mahasiswa tentunya ya di era pandemi yang tidak begitu surut untuk mengadakan diskusi. Dan terlebih lagi kepada Pak Dr. Tisnanto juga yang telah menginisiasi kegiatan ini sehingga tadi saya dengar bahwa nantinya diskusi ini akan bermuara atau berderivasi kepada apa yang disebut dengan nanti membuat suatu jurnal. Nah, ini sangat kami apresiasi sekali. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, meskipun dalam rangka pertemuan secara daring, ini tidak menyurutkan tadi saya katakan bahwa ternyata tema ini sangat menarik ya. Kalau saya lihat tema sentralnya itu adalah bicara soal pengembangan hukum. Nah, ini tema yang sangat menarik karena apa? Di Fakultas Hukum tema pengembangan ini sebetulnya kalau lihat dari dasar filosofinya itu yang pernah disampaikan oleh Profesor Newvision yang pernah diterjemahkan oleh Arif Sidarta. Nah, dan sangat tepat saya mengapresiasi sekali lagi pembicara atau keynote speaker pada diskusi siang hari ini. Kalau bicara soal pengembangan hukum atau resbo paving itu ternyata kalau kita simak secara derivatnya ada dua titik sentral, yaitu mengemban hukum secara praktisi dan mengembangkan hukum secara teori. Nah, di sini nampaknya panitia sudah mengakomodir bagaimana nanti cara diskusinya, monggo silakan. Dua titik temu ini menggambarkan bahwa apa yang dikatakan oleh Newvision itu bahwa pengembangan hukum ternyata Arif Sidarta itu lebih cocok atau lebih menekankan kepada namanya pelaksanaan ketimbang mengemban. Nah, itu yang saya simak ya. Tapi monggo nanti silakan diskusi. Ini sangat menarik sekali.
Nah, jadi kalau bicara soal mengembangkan hukum, jadi mengandung arti bahwa di sini bisa pelaksanaan hukum, baik itu secara law in book, berarti apa namanya dikatakan nanti mungkin Prof. Edi, Pak Edi dan Prof. Akif akan melihat law it should be applied yang ada di dalam undang-undang atau law in book. Nanti kemudian Ibu apa namanya Siti Nurlaila dan Pak Andre tentunya sebagai praktisi hukum akan melihat bagaimana hukum itu in daily activities atau apa namanya in after of dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira demikian. Nah, itu pandangan yang pernah dikemukakan oleh Arif Sidarta. Sebenarnya tiga itu. Nah, satu itu ya, pandangan itu sebenarnya derivat dari apa namanya 5 ya, dasar-dasar filsafat hukum mungkin yang Bapak dan Ibu pernah pelajari ketika kita melakukan pelajaran hukum. Mohon maaf saya tidak panjang lebar, tapi saya menggarisbawahi bahwa tema ini sangat menarik. Kenapa? Dibicarakan oleh dua sisi, yaitu yang pertama teoritisi dan yang kedua oleh praktisi. Jadi akan melihat dalam konteks yang demikian. Nah, Bapak dan Ibu, sekali lagi saya apa namanya mengapresiasi dan mengaturkan yang sangat tinggi, terutama inisiasi ini akan terus berlangsung. Bapak dan Ibu, saya akan support sehingga nanti diskusi-diskusi yang semacam ini kita selalu apa namanya intensitaskan ya, dan fakultas akan selalu memfasilitasi ya, tidak usah segan-segan apa namanya membicarakan kepada kami bagaimana nanti apa namanya kelanjutannya, apakah ini mau triwulan atau mungkin mau per bulan ya, kami fasilitasi. Dan tempat pun kalau memang nanti sudah suasana kita bisa bertemu atau kita bisa bertatap muka, monggo silakan. Ruangan kita banyak, ruangan kita ada, mari kita sama-sama pergunakan. Nah, Bapak dan Ibu, saya pikir itu tidak banyak yang perlu sampaikan. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih atas apa namanya inisiasi mengenai diskusi yang sangat apa namanya baik ini, dan terutama sekali lagi tema yang sangat menarik mengenai resolving ini. Ya, resolving tidak lain adalah pengembangan hukum bukan hanya oleh para praktisi, tetapi dalam konteks yang lain teoritisi juga mengembang. Dan di samping itu sekali lagi bahwa pengembangan hukum ini harus bercorak kepada yang saat ini sedang didengungkan, yaitu dignity dan equity. Ya, jadi mengenai prinsip kemanusiaan nanti Bu apa namanya Siti Nurlaila ya sebagai advokasi paham sekali di situ mengenai bagaimana pengangkat tentang tema besar dignity maupun dalam hal ini yang paling pasti sekali mengenai kepatutan, karena sekali lagi adil itu juga belum patut ya, belum tentu patut. Itu yang perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu. Mohon maaf agak terlalu panjang. Dengan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diskusi dengan tema pengembangan hukum di era pandemi ini secara resmi saya buka. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri sambutan saya ini dengan mengucapkan wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Fakih SHMS yang telah membuka acara seri diskusi pada hari ini. Selanjutnya langsung saja kita kepada acara inti, yaitu presentasi oleh keynote speaker. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan urutan dari keynote speaker. Yang pertama kita akan mendengarkan dari Bapak Dr. Edi Rifai SHMH, kedua dilanjutkan oleh Bapak Profesor Muhammad Akif SHMH, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Andre Wahyu Setiawan SHS SOS, dan yang terakhir yaitu oleh Ibu Siti Nurlaila SHMH. Yang pertama, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Edi Rifai SHMH sekaligus beliau adalah merupakan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum UNILA. Dan untuk menjaga efisiensi waktu, perlu saya beritahu bahwa menyampaikan materi selama 15 menit, Bapak. Dan apabila sudah tinggal 5 menit lagi, saya akan memberikan tanda ini. Oke, baik. Apakah bisa dipahami, Bapak? Ya, bisa. Oke, Pak. Baik, kalau begitu saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi judul dari keynote speaker saya adalah Dilema Sanksi Pidana Pelanggar COVID-19 ya. Jadi dalam hal ini pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan kegiatan masyarakat
atau PPKM skala mikro era new normal pandemi COVID-19 yang di dalam terdapat adanya sanksi pidana, baik berdasarkan undang-undang maupun peraturan daerah. Jadi kalau secara nasional itu ada undang-undang kekarantinaan kesehatan yang di dalamnya ada sanksi pidana, dan kemudian juga pada daerah-daerah itu membuat perda yang di dalam perda ada sanksi pidananya. Persoalannya kemudian timbul pro dan kontra terhadap sanksi pidana dalam pelaksanaan PPKM. Pihak yang kontra menyatakan sanksi pidana sangat kontradiktif dengan kebijakan Kemenkumham yang banyak mengeluarkan napi dari lapas berbanding terbalik dengan pelanggar PPKM yang dimasukkan ke penjara. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa di para narapidana yang berada di penjara pun juga banyak mendapat asimilasi, dikeluarkan. Nah, sehingga dengan adanya orang-orang yang melanggar, misalnya melakukan kerumunan, melanggar PPKM ini, kemudian di penjara, ini kan dianggap suatu kontradiktif karena yang di dalam dikeluarkan, kok yang di luar mau dimasukkan di dalam penjara. Tetapi pihak yang pro menghendaki adanya sanksi pidana yang tegas. Karena tanpa adanya sanksi, maka pelaksanaan PPKM tidak akan efektif. Orang-orang berkerumun, kemudian mereka didatangi petugas untuk dibubarkan. Mereka cuek aja. Itu ada pernah ada penegak hukum yang menyatakan kepada media karena tidak adanya sanksi pidana ini, maka para pelanggar PPKM itu mereka intinya ya tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh petugas. Nah, di dalam PPKM maupun di dalam Undang-Undang Kekarantinaan, sebagaimana kita tahu, itu ada sanksi administrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, selain sanksi pidana, terdapat pula sanksi administrasi. Tetapi sanksinya terbatas pada nakoda dan supir saja, tidak berlaku pada setiap orang, sehingga tidak dapat dikenakan pada orang-orang yang bandel, berkerumun atau melanggar penggunaan moda transportasi. Jadi pada intinya bahwa terdapat adanya sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, tetapi sebenarnya sanksinya itu disebutkan kepada supir dan nakoda saja. Nah, terkait dengan kepada orang-orang ini, maka kemudian diatur di dalam perda untuk mengenakan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terdapat sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah atau dikenal dengan bestur duang atau polisi duang dan denda administrasi. Nah, ini pernah ngobrol-ngobrol dengan Pak Dr. Tisnanta, dia menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 adalah Sleep Act, hukum yang tidur, ya. Sebagai Sleep Act, maka diutamakan sanksi administrasi, sedangkan sanksi pidana bersifat ultimum remedium, senjata pamungkas terakhir. Kemudian dikatakan oleh Ipan FR, ini jenis sanksi administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya, yaitu satu, sanksi reparatoir, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran. Misalnya dalam bentuk bestur duang atau duang som. Kemudian yang kedua adalah sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif. Tiga, sanksi regresif adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan. Ya. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah jika sanksi administrasi ditujukan pada perbuatan atau sifat repatoir kondemnator, prosedurnya dilakukan secara langsung oleh pejabat atau negara tanpa melalui peradilan. Sedangkan sanksi pidana ditujukan pada si pelaku atau sifatnya kondemnator harus melalui proses peradilan. Nah, jadi kita melihat bahwa yang perlu dipahami bahwa sanksi administrasi itu yang dikenakan sanksi itu karena perbuatannya. Sedangkan kalau di dalam sanksi pidana adanya sanksi itu adalah ditujukan pada orangnya. Itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi. Jadi dalam hal ini apabila ada
perbuatan orang-orang yang melanggar sanksi, barulah kemudian dapat dikenakan sanksi administrasi. Dan tadi disebutkan juga bahwa untuk sanksi administrasi ini dia tidak perlu melalui peradilan. Nah, macam-macam sanksi dalam hukum administrasi ada seperti bestur doang atau paksaan pemerintah, penarikan kembali keputusan ketetapan yang menguntungkan, pengenaan denda administratif, dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah. Paksaan pemerintah merupakan tindakan yang nyata yang dilakukan organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Paksaan pemerintahan harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, yaitu ajas-ajas pemerintah yang layak seperti ajas kecermatan, ajas keseimbangan, ajas kepastian hukum, dan lain-lain. Dengan adanya bestur doang atau polisi doang, terhadap adanya kerumunan orang atau pelanggaran penggunaan moda transportasi dapat diberikan teguran terlebih dulu. Apabila membandel, kerumunan dapat dibubarkan, atau pelanggar moda mematuhi aturan, apabila tetap melanggar barulah dikenakan sanksi pidana. Jadi di dalam penegakan hukum pidana, saya lebih berpendapat bahwa sanksi pidana itu sifatnya sebagai ultimum remedium atau senjata pamungkas terakhir. Jadi terlebih dulu dikenakan sanksi administrasi. Dengan adanya sanksi administrasi ini sebenarnya juga dapat dalam bentuk adanya paksaan. Jadi kalau ada kerumunan itu kemudian dapat dibubarkan, kemudian dikenakan sanksi administrasi, barulah kalau mereka tetap membandel, barulah dikenakan sanksi pidana. Nah, di dalam praktek, kebetulan saya menjadi ahli di kasus di Lampung Timur, itu ada kerumunan di dalam rangka pengajian. Nah, kerumunan dalam rangka pengajian itu sudah dilakukan sanksi administrasi dengan supaya dibubarkan, tapi pihak panitianya bandel dan mereka tidak mau bubar, dan akhirnya barulah oleh Polres ditetapkan sanksi pidana. Sekarang perkaranya sedang diadili di pengadilan. Saya kira sementara dari saya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Edi Rifai SHMH. Selanjutnya langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Akib SHMH yang merupakan Ketua Program Studi Doktoral Ilmu Hukum Unila sekaligus Guru Besar Hukum Lingkungan. Kepada Bapak Dr. Muhammad Akib, saya persilahkan dan waktu Bapak 15 menit. Terima kasih. Terima kasih, Horima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar ya. Jelas suara saya. Jelas, Prof. Yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Tes Lampung, Pak Dr. M. Fakih, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pak Dr. Edi Rifai, Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu para peserta, reviewer, dan lain-lain, para mahasiswa sebagai peserta diskusi pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan secara ringkas materi saya yang sudah disampaikan oleh panitia. Saya akan menyampaikan tema yang terkait dengan perlindungan lingkungan dan sumber daya alam di masa pandemi COVID-19. Ya, ini masih kurang pandemi apa? Pandemi COVID-19. Tentu materi ini adalah saya berusaha, meskipun tidak begitu banyak ya. Jadi nggak begitu banyak saya sampaikan, tapi setidaknya nanti di ujung presentasi saya apa sih sebetulnya yang bisa dilakukan baik oleh masyarakat maupun oleh aparat ya, oleh aparatur dalam rangka melindungi lingkungan dan sumber daya alam di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, ya saya awali dulu bahwa
saya awali dulu bahwa politik hukum lingkungan itu mengalami dinamika, ya. Jadi berkaitan dengan perlindungan lingkungan itu, regulasi yang ada mengalami dinamika yang cukup pesat. Secara nasional dimulai dari tahun 82, kemudian diganti lagi tahun 97, diganti lagi tahun 2009, dan ternyata banyak mengalami perubahan dengan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Dari sisi sebelah kanan PowerPoint saya kelihatan sekali bahwa tahun 82 adalah tonggak sejarah pembangunan hukum lingkungan nasional. Jadi perlindungan lingkungan itu tonggak sejarahnya dimulai dari tahun 82 secara nasional. Meskipun pada zaman Belanda pun sudah ada, tapi masih bersifat parsial. Kemudian tahun 97 penguatan instrumennya, berbagai sanksi-sanksi, berbagai instrumen yang ada, apakah instrumen hukum administrasi, pidana, perdata diperkuat dengan Undang-Undang 97. Kemudian seiring dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45 dilakukan penyesuaian kembali, ya, selaras dengan amandemen, termasuk di dalamnya adalah perkembangan desentralisasi dan isu global di bidang lingkungan. Nah, yang terakhir adalah dalam rangka cipta lapangan kerja, sehingga perlu dilakukan peningkatan ekosistem dan kemudahan berusaha. Pertanyaannya tentu bagi kita adalah, apakah dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu, saya kasih tanda tanya, kalau yang lain arahnya kepada perlindungan dan pengelolaan lingkungan, saya memantik untuk diskusi kita nanti, apakah dalam bentuk diskusi, apakah dalam bentuk penulisan lebih lanjut dari saudara-saudara sekalian, apakah Undang-Undang Cipta Kerja masih sama dengan undang-undang yang lain, selain cipta lapangan kerja, juga pro lingkungan dan sumber daya alam. Ini adalah sebagai pemantik diskusi, mudah-mudahan nanti ini bisa dikembangkan lebih lanjut dalam diskusi-diskusi berikutnya atau dalam rangka penulisan artikel dan lain-lain. Nah, dinamika politik hukum sumber daya alam kalau kita lihat juga begitu. Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Minerba, dan lain-lain yang sudah juga turut diubah dengan Undang Cipta Kerja. Saya boleh secara ringkas mengatakan dia cenderung use oriented, ya, dibandingkan dengan environmental oriented, dibandingkan dengan perlindungan sumber daya alam itu sendiri. Itu nanti kita lihat di dalamnya. Nah, sekarang instrumen perlindungannya apa? Instrumennya secara ringkas bisa dari instrumen hukum administrasi, instrumen hukum pidana, instrumen hukum perdata. Jadi tiga-tiganya ada instrumen dalam rangka itu. Ini sebenarnya kalau mau dilihat nanti kuliahnya 1 semester, ya. Saya langsung saja, apa saja instrumennya? Dari sisi hukum administrasi bisa RPPLH, bisa KLHS, bisa AMDAL, bisa izin, bisa gugatan TUN dan seterusnya. Perdata bisa gugatan administrasi, bisa gugat ke pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ganti rugi, tindakan tertulis rugi. Dari sisi pidana, sanksi pidana, baik bagi individu maupun badan hukum. Nah, sekarang dari instrumen ini kita lihat bagaimana di masa pandemi. Saya sedikit mencoba mencari-cari referensi. Apa sih sebetulnya konteks lingkungan dan sumber daya alam ini di masa pandemi? Kita lihat perlindungan lingkungan di masa pandemi ini sebetulnya ada dua sisi, ya. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Pandemi COVID-19, sisi positifnya apa? Sisi positifnya itu semacam back to nature. Pencemaran udara, polusi di beberapa wilayah itu menurun secara drastis tanpa ada perlakuan atau upaya dari manusia. Alam sendiri yang memperbaiki dirinya. Lingkungan memulihkan diri sendiri melalui penurunan emisi karbon. Ya, jadi lebih kurang 7,8 miliar penduduk di dunia itu sangat terbantu dari sisi lingkungan melalui pandemi COVID-19. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya, wah juga banyak sebetulnya. Ancaman limbah medis, baik dari fasilitas pelayanan kesehatan maupun limbah rumah tangga, menimbulkan ancaman yang serius bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Betapa banyak informasi yang kita lihat di media massa, menumpuk di tempat pembuangan sampah, limbah medis, menumpuk di pinggir laut, bekas masker, bekas infus dan macam-macam akibat dari pandemi COVID-19, ya.
Jadi kalau kita lihat ini artinya ada dua sisi. Ada dua sisi. Dari sisi lingkungan dengan sendirinya akan bagus dengan COVID-19 kemarin awal-awal kita lockdown, betapa banyak manusia yang tidak menggunakan kendaraan, tinggal di rumah. Mobil nggak keluar, motor nggak keluar, kapal sedikit, pesawat sedikit. Sehingga lingkungan akan diperbaiki diri sendiri. Tapi tentu di situ secara ekonomi tidak menguntungkan. Kemudian dari sisi negatifnya kita lihat betapa banyak limbah medis, orang dalam perawatan, ODP, orang yang dirawat di rumah sakit, atau orang yang isolasi sendiri di rumahnya. Ya, sekarang kita tiap hari menggunakan masker, bisa jadi Bapak Ibu sehari bisa menggunakan masker 2 atau 3, selesai dibuang. Bapak menggunakan hand sanitizer, bekasnya mungkin langsung dibuang, ya. Makanya lebih baik isi ulang saja, ya, lebih murah meriah. Ini harus dikelola, ya, dikelola. Kalau tidak dikelola maka ancaman limbah medis juga merupakan ancaman yang serius di masa era new normal ini, ya. Nah, kemudian ini sudah ada regulasi sebetulnya, ya, sudah ada regulasinya di Undang-Undang 32 ada, di PP tentang limbah B3, karena limbah medis itu adalah limbah B3. Ya, ada yang peraturan yang sudah mengatur mengenai bagaimana tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3. Nah, khusus berkaitan dengan masalah pandemi sebetulnya sudah ada sebetulnya edaran, ya, Menteri Lingkungan Hidup ya nomor SE2 MNLH PSL B3 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah infeksius limbah B3 dan sampah rumah tangga dari penanganan coronavirus disease COVID-19. Jadi di sana sudah ada sebetulnya seperti apa caranya terhadap itu bagi rumah sakit seperti apa sebetulnya, kemudian bagi masyarakat seperti apa, sudah ada ketentuan di sana. Tapi yang menjadi masalah menurut saya penegakan hukum terhadap pembuangan limbah, ya, pembuangan limbah medis ini. Ini yang masih menjadi kendala dan besok hari Selasa juga ada diskusi oleh BEM, ya, yang akan membicarakan mengenai ancaman limbah medis dari sisi hukum. Itu hari Selasa besok di Gedung A, Gedung Abdul Qadir Muhammad, Profesor Abdul Qadir Muhammad. Dan kebetulan saya kalau tidak saya sebagai salah satu narasumber di acara itu pada hari Selasa. Nah, upaya lain dari sisi hukum kalau kita lihat, saya mencoba mengangkatnya dari sisi hukum. Ya, selain yang tadi saya sudah tunjukkan persoalan-persoalan terkait dengan limbah medis, dari sisi hukum administrasi, menurut saya salah satu caranya adalah memperkuat, ya, pelayanan publik berbasis IT, termasuk di dalamnya misalnya electronic licensing atau perizinan, ya, perizinan sistem elektronik SSO, ya, single submission online. Jadi kalau memang perizinannya sudah pakai SSO, ya nggak usah ketemu lagi. Ya, efektifkan itu. Sehingga itu bisa memudahkan proses-proses pelayanan perizinan, termasuk dalam konteks pelayanan publik, ya, yang terkait dengan lingkungan, supaya bisa berjalan secara berjalan secara efektif tanpa harus bertemu, tanpa harus umum dan sebagainya. Lalu yang kedua nanti konteksnya adalah dari Pak Andre mungkin berkaitan dengan elektronik atau e-court, ya, peradilan elektronik atau peradilan secara berbasis online, ya, di situ, ya. Nah, kita lihat misalnya pelayanan perizinan berbasis IT sudah ada aturannya sebetulnya jauh sebelum masa pandemi sudah ada sebetulnya, ya. Tetapi di saat pandemi ini pun ada PP yang keluar, PP nomor 6 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Ya. Nah, kalau saya coba baca di PP itu, tetap di sana dikatakan bahwa pelayanan perizinan berusaha wajib dilaksanakan secara terpadu dalam satu pintu dengan menggunakan sistem elektronik online single submission. Jadi lebih menekankan bagaimana penggunaan sistem perizinan secara online. Di pusat itu adalah ditangani oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kalau di daerah itu DPM PTSPIN kalau tidak salah Dinas Penanaman Modal,
pelayanan terpadu satu pintu atau perizinan terpadu satu pintu ya. Dinas Penanaman Modal perizinan terpadu satu pintu. Sudah ada sebetulnya. Jadi ini tinggal diefektifkan saja ini ya, menjadi salah satu cara mengatasi bagaimana mewujudkan perlindungan lingkungan di masa pandemi. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan peradilan elektronik. Ini nanti siapa tahu nanti Pak Andre, saya juga nggak tahu materinya apa, mungkin ini yang akan dilakukan, yang akan disampaikan. Mengenai ada Perma nomor 1 tahun 2019, ada administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Ya, di Perma ini sudah diatur mengenai lingkup perkara perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara. Jadi ada Perma 1 2019 khusus ya peradilan di bidang peradilan secara elektronik di bidang perdata dan tata usaha militer dan tata usaha negara. Tujuannya apa di sana? Dalam rangka mendukung tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efisien, dan modern. Kemudian ada Perma nomor 4 tahun 2020 terkait dengan persidangan administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Nanti mungkin Pak Andre atau Pak Edi yang bisa menjelaskan kenapa Habib Rizik nggak mau, misalnya. Sementara ada Permanya nomor 4 tahun 2020. Ada administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Tujuannya apa? Dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi. Nah, saya mengutip dari tayangannya Ketua Mahkamah Agung, saya ambil PowerPoint beliau. Proyeksi penegakan hukum ke depan itu seperti ini. Yang bawah itu adalah secara konvensional, kita pakai KUHP, AIR, ARBG, dan sebagainya yang ada sekarang. Kemudian ada regulasi yang ada, yaitu Perma nomor 3 Jungto nomor 1 tahun 2019 terkait dengan perkara pidata, TUN tadi dan TUN militer. Ada peradilan elektronik perkara pidana dengan Perma 4 tahun 2020. Oleh Pak Ketua Mahkamah Agung digambarkan atau diprediksi bahwa peradilan yang agung dan modern ke depan itu adalah dalam rangka mencapai misi yang diamanatkan dalam cetak biru pembaruan peradilan 2010-2013, yaitu mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang agung. Dan artinya di sini kalau kita lihat, ke depan pun nanti akan ada regulasi yang lebih, ya mungkin merubah KUHP atau dan seterusnya, bagaimana menerapkan peradilan yang menggunakan sistem elektronik atau electronic court. Ya. Kemudian ya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan waktu yang diberikan kepada saya tidak lewat atau jangan-jangan belum habis, nggak apa-apa karena saya coba ringkas, saya coba percepat. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Prof. Saya kembalikan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Muhammad Akib SHMH. Keynote speaker selanjutnya adalah mahasiswa program studi Dr. Ilmu Hukum Universitas Lampung dan juga dari Kejaksaan Tinggi Lampung kepada Bapak Andre Wahyu Setiawan SOS. Saya persilahkan, waktu Anda 15 menit, dimulai dari sekarang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun, ya pun, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Hukum Unila, Bapak Dr. Muhammad Fakih, yang terhormat Bapak Kepala Prodi S2 Magister Hukum, Bapak Dr. Edi Rifai, yang terhormat Prof. Muhammad Hakib, yang juga merupakan dosen kami di S3 dan juga ketua jurusan di S3, Bapak Ibu dosen di Magister Hukum dan teman-teman mahasiswa di Magister Hukum yang saya lihat di sini beberapa saya kenal, yang merupakan praktisi juga,
teman-teman jaksa dan juga mungkin teman praktisi yang juga hadir lain di antara mungkin penasihat hukum dan teman-teman dari pihak Polri, dan Bapak Ibu yang hadir pada saat seminar ini yang bukan berasal dari siswa magister hukum. Mohon maaf sebelumnya saya tidak menampilkan paparan secara PowerPoint PPT karena memang kemarin saya pikir hanya sharing pengalaman terkait dengan praktisi ya. Saya juga di sini hadir merasa terhormat sekali karena diminta untuk sebagai narasumber dalam diskusi dalam tema pengembangan hukum di masa pandemi. Baik, kita mulai saja bahwa sudah 1 tahun pandemi wabah COVID ini berlangsung di negeri kita. Ini tidak saja mengakibatkan ketidakpastian dalam negara kita, termasuk mulai pelemahan ekonomi, tapi juga terganggunya pemerintahan dalam menjalankan fungsinya selaku penegak hukum. Sejak COVID ini melanda, dari bulan Januari sampai bulan Maret yang kami hitung, rekan-rekan kami, jaksa, sudah 30 orang jaksa meninggal. Wafat karena COVID. Ini belum tahun yang lalu. Dan ini juga mungkin luput perhatian dari publik bahwa mereka itu adalah juga jaksa aktif yang memang bertugas dalam melaksanakan penuntutan di persidangan. Namun kami tetap semangat dalam menjalankan fungsi kami. Pandemi COVID ini memang membuat kami harus melaksanakan kegiatan yang tidak umum, mulai dari penyidikan maupun dalam penuntutan. Teman-teman jaksa di dalam pelaksanaannya kami sekarang ini menggunakan sistem virtual karena memang Bapak Jaksa Agung sudah membuat SOP dalam penanganan perkara secara virtual. Namun juga di dalam prosesnya kami menghadapi berbagai macam kendala, mulai dari jaringan yang tidak stabil, kemudian karena chemistry-nya nggak terbentuk ketika kita sidang di offline, kita bisa melihat bagaimana gestur tubuh dari si terdakwa itu sendiri, kemudian kita aktif atau melihat jalannya persidangan secara offline, secara online ini kemudian merubah itu semua. Saya punya pengalaman ketika mulai sidang online itu, karena jaringan jelek atau jaringan kurang bagus, membacakan dakwaan itu kayak orang teriak-teriak, bentak-bentakan. Dan terdakwanya yang mendengar pun juga, kami tidak dengar Pak Jaksa, kami tidak dengar Pak Jaksa. Hakimnya pun sama, coba ulangi lagi Pak Jaksa untuk membacakannya secara jelas. Itu juga merupakan tantangan karena memang infrastruktur yang ada tidak semuanya mendukung, apalagi yang dihadapi oleh teman-teman kita di pelosok negeri itu juga mungkin hal yang sama. Kami harapkan dalam diskusi ini bisa menjadi salah satu usulan atau rekomendasi atau gagasan untuk kebijakan pemerintah. Karena sampai hari ini saya kemarin lihat di Proklignas ini belum ada usulan untuk bagaimana untuk proses hukum acara pidana kita yang sampai hari ini masih terkatung-katung belum juga disetujui. Minimal ada aturan yang mendesak yang kemudian menjadi kebijakan yang mendukung kita. Artinya COVID-19 saat ini baru awal. Bukan tidak mungkin di masa depan akan ada virus yang lebih mematikan lagi. Sehingga harapannya
pemerintah benar-benar serius di dalam membuat kebijakan dan regulasi, sehingga tegaknya hukum, tegaknya keadilan ini, walaupun langit runtuh ya, yang pernah disampaikan oleh filsuf kita, bahwa meskipun langit mau runtuh, hukum tetap tegakkan. Nah, ini juga bagian dari yang kita hadapi, situasi yang tidak pasti, namun tetap penegakan hukum itu harus jalan. Mungkin itu yang kami sampaikan, bahwa teman-teman yang lain juga mungkin merasakan yang sama. Kami tetap melaksanakan fungsi kami dan kami tetap semangat dalam menjalankan tugas. Baru saja kami di Kejaksaan Tinggi Lampung, walaupun proses penyidikan yang sudah berbulan-bulan, kami kemudian berhasil menetapkan 3 tersangka untuk penanganan perkara jagung. Itu artinya apa? Artinya kami tetap melaksanakan tugas tanggung jawab kami di dalam hal penegakan hukum, meskipun di dalam kegiatannya banyak risiko yang kami hadapi. Salah satunya untuk penanganan jagung, itu yang paling lucu ketika kita memeriksa, ada salah satu yang kami periksa itu positif COVID. Wah, langsung geger tuh kantor. Wah, gimana ini? Kok baru tahu, karena yang bersangkutan baru ngomong, Pak, kenapa saya terlambat? Setelah saya bawa hasilnya saya positif. Pak, udah pulang sekarang. Nah, teman-teman di kantor kemudian lockdown selama 2 minggu, tidak salah itu. Makanya mungkin anggapan dari publik bahwa kenapa tidak ada perkembangan, dan tadi kita menghadapi hal-hal yang sifatnya non teknis yang memang kami hadapi, itu punya potensi mengganggu jalannya penegakan hukum. Demikian yang kami sampaikan. Kami mohon bimbingannya untuk narasumber yang lain sehingga kami bisa memasukkan dalam diskusi ini. Terima kasih. Kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andre Wahyu Setiawan SHSOS atas pemaparan dan sharingnya. Selanjutnya adalah keynote speaker kita yang terakhir, yaitu seorang mantan komisioner Komnas HAM dan juga merupakan mahasiswa program studi doktoral ilmu hukum Universitas Lampung, kepada Ibu Siti Nurlaila SHMH. Kami persilakan, waktu Anda 15 menit. Terima kasih. Suara saya bisa didengar ya? Ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dekan, Prof. Aki. Yang saya hormati Ketua Program S3, Prof. Akib. Dan yang saya hormati Ketua Program S2, Dr. Edi Rifai, Bapak-Bapak dosen seluruh segenap Sivitas Akademika Unila yang hadir, mahasiswa S2, dan seluruh peserta seminar pada hari ini yang kami muliakan. Terima kasih. Pertama kami sampaikan satu kehormatan diberi kesempatan untuk bisa mengikuti seminar ini dan berbagi. Tentu saja saya akan bicara pada kapasitas pendekatan hak asasi manusia. Jadi pada pagi hari ini saya mencoba membuat satu presentasi pengembangan hukum dan kewajiban negara di masa pandemi COVID-19. Tentu kalau kita bicara hak asasi manusia, maka kita bicara soal kewajiban negara. Next. Ya, jadi sebagai sebuah pengantar, situasi pada masa pandemi COVID-19 diketahui bersama bahwa tadi Pak Jaksa menyampaikan, kami turut prihatin dan berduka karena ternyata banyak sekali yang meninggal, dan yang selama ini selalu disampaikan adalah tenaga medis. Ternyata kejaksaan juga banyak yang menjadi korban COVID-19. Dan
tentu saja kita semua tahu bahwa banyak sekali dampak dari COVID. Nah, dengan begitu maka kemudian pemerintah, negara dalam hal ini adalah pemerintah, membuat langkah-langkah kebijakan. Jadi kalau kita tadi Pak Prof. Fakih menyampaikan soal pengembangan hukum, nah ini adalah bagian dari kewajiban negara sebagai pengemban hukum juga untuk membuat kebijakan-kebijakan secara cepat dalam penanganan COVID-19 yang seluruh dampaknya bisa kita rasakan, dan utamanya adalah banyaknya teman-teman pekerja yang terdampak dari COVID-19. Selain soal kesehatan, jadi ada persoalan ekonomi, ada persoalan sosial. Nah, berbagai kebijakan yang secara cepat dibuat oleh pemerintah adalah berbagai produk perundang-undangan, mulai dari Perpres, undang-undang, sampai kemudian beberapa peraturan menteri dan sebagainya. Saya tidak akan sampaikan satu persatu, tapi kita lihat bahwa banyak sekali elemen-elemen kebijakan. Jadi tidak hanya pada penanganan COVID-nya, tapi juga dampak dari COVID, utamanya adalah persoalan ekonomi. Next. Next, Mas. Ya, jadi kalau tadi disampaikan oleh Prof. Fakih, disinggung sedikit terkait dengan apa itu pengembangan hukum. Jadi dalam konteks pengembangan hukum memang tadi disampaikan juga menurut Moisen yang kemudian juga dituliskan atau diterjemahkan oleh Prof. Sidarta adalah kegiatan yang terkait dengan pembentukan, pelaksanaan, penerapan, menemukan, menafsirkan, meneliti, dan secara sistematikal mempelajari dan mengajarkan hukum. Nah, di sini Prof. Sidarta menekankan pada moral. Pada pengembangan itu adalah terkait dengan pelaksanaannya secara moral. Dan ini tentu saja tadi juga disinggung sudah oleh Prof. Fakih, bahwa ketika kita bicara moral, maka kita bicara soal kemanusiaan. Nah, ketika kita bicara kemanusiaan, maka kita bicara soal hak asasi manusia. Next. Jadi, pengembangan hukum terbagi dua, nanti mungkin Pak bisa kita lihat, tadi disampaikan juga bahwa ada terkait dengan bagaimana prakteknya dan bagaimana teorinya, dan seminar pada hari ini mencoba mengusung keduanya. Jadi ini yang sebagai pengantar apa itu terkait dengan pengembangan hukum dan bagaimana kemudian kaitannya dengan hak asasi manusia, utamanya adalah kewajiban pemerintah dalam hal ini adalah pemenuhan hak asasi manusia pada hak kesehatan. Lanjut. Oke, nah, saya akan bicara pada soal hak asasi manusia dan pemenuhan hak atas kesehatan. Jadi terkait dengan isu kesehatan itu diatur di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada pasal 25, dan kemudian secara spesifik dan kemudian ini juga dibahas di dalam komentar-komentar umum oleh komite PBB pada pasal 12 Kovenan ECOSOC. Jadi itu terkait dengan secara khusus adalah bagaimana kesehatan, hak atas kesehatan, dan bagaimana kemudian negara harus melakukan pemenuhan atas hak tersebut. Jadi pada utamanya adalah terkait dengan pandemi, adalah pada pasal 12 ayat 2 huruf C, pada pencegahan, pengobatan, pengendalian epidemi, endemi, penyakit yang timbul di lingkungan kerja, dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, selain di Kovenan dan Duham juga diatur di dalam beberapa konvensi lainnya sebagai turunan dari Kovenan. Jadi ada konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial, kemudian juga penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, itu juga mengatur tentang bagaimana pemenuhan atas hak kesehatan.
Lanjut. Nah, bagaimana kemudian tidak hanya pada pemerintah Indonesia atau negara dalam hal ini, tapi juga komunitas internasional dalam hal ini UN juga harus mengemban hukum gitu, sehingga kemudian pada situasi terjadi pandemi COVID, dan itu tidak hanya dialami oleh Indonesia saja, tapi ini menjadi global, menjadi hampir seluruh negara di dunia ini terkena COVID, maka kemudian PBB membuat resolusi yaitu Global Solidarity to Fight COVID-19. Jadi ini adalah apa yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada 11 Maret 2020, dan ini adalah disponsori oleh 188 negara. Jadi ini juga surprise bagi PBB karena inilah resolusi yang prosesnya sangat cepat dan diikuti oleh paling banyak negara. Jadi di dalam resolusi ini menekankan pada bagaimana antar negara itu membangun kerjasama, membangun solidaritas, serta membuat kebijakan yang tepat di setiap negara, sehingga semua negara bisa mengatasi krisis ini secara bersama-sama. Dan PBB meminta semua negara bekerja sama untuk menahan laju penyebaran virus. Jadi bagaimana melakukan mitigasi dampak melalui pertukaran informasi, kemudian kerjasama pengetahuan para ilmuwan, serta praktek baik di setiap negara itu bisa di-share gitu. Nah, jadi tentu saja mungkin ada beberapa yang kok ini bicara asasi manusia tapi juga melakukan pembatasan. Nah, nanti di belakang saya akan sampaikan kenapa atau apa legitimasi kemudian negara bisa melakukan pembatasan terhadap mobilitas misalnya. Nah, WHO juga kemudian membuat satu standar bagaimana melakukan pencegahan ini dilakukan, dan ini menjadi satu standar bersama dari seluruh negara peserta. Lanjut. Nah, ada pada prinsip hak asasi manusia pada masa pandemi ini, kewajiban negara adalah utamanya pada tiga hal yang harus dipenuhi, adalah soal kewajiban negara untuk menghormati atau to respect, kemudian kewajiban negara untuk melindungi, to protect, dan kewajiban negara untuk memenuhi, to fulfill. Jadi ini yang karena Indonesia sudah ikut meratifikasi Covenant ECOSOC, maka dia sudah menjadi hukum nasional atau Supreme Law of the Land, yang ini konsekuensinya adalah memang Indonesia harus mengikuti aturan main UN dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal ini adalah hak pemenuhan untuk kesehatan. Lanjut. Nah, terkait dengan ini juga bagaimana melakukan penerapan yang tepat untuk pemenuhan hak kesehatan. Jadi beberapa unsur-unsur yang harus diperhatikan betul oleh negara adalah harus ada ketersediaan. Jadi ini bagaimana jumlah pelayanan kesehatan seperti fasilitas berupa sarana dan prasarana kesehatan itu harus mencukupi dan mudah diakses. Nah, kita juga mengikuti bahwa pemerintah baik pusat, daerah melakukan secara cepat bagaimana semua ini bisa terakses dengan tersedia dengan baik. Kemudian yang kedua adalah aksesibilitas. Jadi bagaimana fasilitas kesehatan, barang dan jasa harus dapat diakses oleh setiap orang tanpa diskriminasi. Dan ini adalah
akses ini tidak atau sangat memperhatikan tidak boleh diskriminatif, mudah secara fisik dijangkau, kemudian secara ekonomi juga bisa terjangkau oleh masyarakat, dan juga akses informasi. Jadi bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi yang baik dan benar, karena Indonesia ini kan banyak sekali hoax-nya. Nah, kemudian yang ketiga adalah acceptability, jadi keberterimaan. Jadi ini juga tidak boleh bertentangan dengan budaya lokal. Misalnya, mungkin di beberapa negara lain soal imunisasi tidak ada label halal gitu. Tapi Indonesia itu menjadi satu keharusan karena memang mayoritas Muslim dan masyarakat Muslim ingin dipastikan bahwa apa yang masuk ke tubuhnya adalah sesuatu yang halal. Jadi ini yang harus juga menjadi perhatian negara. Kemudian kualitas. Jadi bagaimana kita juga mengikuti imunisasi Astra yang ditolak dan sebagainya. Nah, ini adalah bagaimana negara harus menjamin bahwa produk yang dikeluarkan adalah produk yang berkualitas sehingga masyarakat tidak dirugikan. Nah, pada poin Kovenan pasal 12 ayat C yang terkait dengan endemi ini yang harus atau menjadi sekarang isu terakhir adalah soal bagaimana pelaksanaan imunisasi dan strategi lainnya mengenai pengendalian infeksi penyakit ini. Ini menjadi satu yang harus terus-menerus karena PBB juga mengingatkan kemungkinan model COVID begini juga masih akan muncul kembali pada waktu yang berbeda. Lanjut. Nah, ini pada pelaksanaannya di level nasional, hak ekonomi. Jadi saya ingin sampaikan bahwa kovenan itu ada dua, kovenan atau induk dari hak asasi manusia itu ada dua, yaitu hak sipil, kovenan sipil dan politik, dan kovenan ekonomi sosial budaya. Nah, bagaimana negara kemudian harus memberlakukan hak ekonomi sosial budaya ini dipahami sebagai hak-hak positif, yang artinya pemenuhannya mensyaratkan intervensi negara. Jadi berbanding terbalik dengan pemenuhan kovenan sipil dan politik yang negara harus pasif. Jadi ini yang harus dipastikan negara melakukan intervensi dan memastikan bahwa partisipasi yang merata, produksi, distribusi, semuanya bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, kemudian kewajiban negara juga dilakukan secara bertahap. Jadi bagaimana UN memberikan penilaian terhadap laporan Kovenan ECOSOC itu adalah ada ukuran kewajiban secara bertahap atau kebermajuan atau progresif, katakan begitu. Nah, ini yang kemudian kalau tidak ada ukuran kebermajuan maka negara dianggap melakukan pelanggaran terhadap Kovenan ECOSOC. Jadi bagaimana kebermajuan tentu saja kemudian dilihat pada kebijakan-kebijakan atau produk-produk kebijakan. Jadi kalau tadi di pertama kali saya sampaikan bagaimana negara kemudian membuat kebijakan-kebijakan secara cepat untuk melakukan atau menjawab persoalan pandemi ini adalah bagian dari kewajiban negara yang memang sebagai bagian dari negara peserta dari Kovenan ini. Nah, selanjutnya, lanjut Mas. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa ada kewajiban-kewajiban negara, tapi di sisi lain juga negara boleh melakukan pembatasan. Nah, bagaimana hak asasi manusia bisa dilakukan pembatasan? Ini yang menjadi penting sekali karena banyak juga yang kemudian mempertanyakan kenapa tidak mobilitas dibatasi dan sebagainya yang itu adalah juga bertentangan dengan hak asasi manusia. Nah, dalam hal ini negara boleh melakukan pembatasan,
terkait dengan masalah-masalah kesehatan publik. Jadi ini dilakukan untuk melindungi hak individu atau hak masyarakat dengan memberikan batasan terhadap pemobilitas. Jadi misalnya negara mana membuat kebijakan tidak menerima warga negara asing dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari kewenangan untuk melakukan pembatasan, tapi dengan syarat tentu saja. Nah, syaratnya adalah pembatasan ini harus dibuat dalam konteks perundang-undangan. Jadi harus dibuat secara proporsional dan kemudian juga memastikan bahwa proses demokrasinya tetap berjalan. Jadi ini yang menjadi indikator bahwa pembatasan boleh dilakukan tapi tidak boleh melakukan ini. Itu yang menjadi kewenangan negara dalam hal ini. Nah, itu pun juga pembatasan ini diatur di dalam konstitusi, selain di konstitusi kita juga diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Yang Undang-Undang Hak Asasi Manusia bisa dibatasi berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain. Nah, yang secara khusus lagi adalah pembatasan dan pengurangan HAM ini diatur di dalam Kovenan Sipil dan Politik yang diterjemahkan secara detail itu di dalam prinsip-prinsip Sirakusa atau Sirakusa Principle. Nah, pembatasan ini harus memenuhi kondisi yang pertama adalah diatur berdasarkan hukum, jadi tidak ada kecenderungan kemudian negara otoriter karena hukum adalah bagian dari dapat dikatakan bagian dari komitmen warga bangsa. Kemudian yang kedua adalah diperlukan dalam masyarakat yang demokratis tidak akan mengganggu proses nilai-nilai demokrasi. Kemudian untuk kepentingan melindungi ketertiban umum. Yang berikutnya adalah untuk melindungi kesehatan publik. Jadi kenapa kemudian kita ada kebijakan PSBB yang dibuat oleh pemerintah. Jadi pembatasan berskala besar itu adalah sebenarnya pembatasan itu adalah menjadi bagian dari kebijakan pembatasan terhadap hak asasi manusia karena orang tidak boleh bebas dalam berpindah-pindah atau bekerja dan sebagainya. Kemudian juga untuk melindungi moral publik, melindungi keamanan nasional, kemudian juga keselamatan publik dan untuk melindungi dan kebebasan orang lain. Lanjut, yang terakhir adalah rekomendasi. Ada beberapa hal yang menjadi penting, menjadi diperhatikan oleh negara adalah negara harus dipastikan dia menjalankan resolusi PBB tadi terkait dengan bagaimana dia harus bekerja sama dengan negara-negara lain, bersolidaritas, sharing, saling belajar untuk penanganan pandemi COVID-19 atau adaptasi baru COVID-19, baik pada penanganan pandemi maupun dampaknya secara komprehensif, karena ini semua dialami oleh negara-negara. Kemudian yang kedua adalah negara harus membangun strategi nasional dalam melakukan pencegahan, penyebarluasan virus, penanganan penyakitnya, dan pemulihan kondisi akibat atau dampak dari pandemi COVID-19 secara komprehensif dan transparan. Ini menjadi penting supaya tidak parsial. Kemudian yang ketiga, negara harus membuat kebijakan dan langkah-langkah pembatasan untuk mencegah penyebarluasan COVID-19 dengan memperhatikan HAM. Misalnya, ini sebentar lagi kita akan Lebaran, pasti arus mudik akan banyak. Nah, ini negara harus membuat kebijakan. Kemudian yang keempat adalah negara menjamin akses yang sama dalam perawatan kesehatan, termasuk juga program imunisasi. Jadi tidak boleh melakukan diskriminasi dalam pelaksanaannya. Yang selanjutnya adalah memberikan perlindungan negara dengan langkah-langkah mencegah
pihak ketiga dalam campur tangan, terutama adalah pada penyediaan imunisasi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Nurlaila SMH atas pemaparan materinya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian acara inti seri diskusi Magister Ilmu Hukum Angkatan 2020. Selanjutnya adalah presentasi artikel oleh para peserta yang akan dibagi menjadi 2 break room, yaitu paper Hukum dan Peradilan yang akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Heni Siswanto SHMH. Dan break room selanjutnya adalah paper non-hukum dan peradilan, moderator Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan SHMH. Oleh karena itu, Bapak Ibu silahkan untuk memeriksa username masing-masing agar break room dapat berjalan dengan lancar. Saya Orima Devi, beserta panitia, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan selama proses diskusi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berpresentasi. Silahkan kepada host untuk melaksanakan break room. Izin lab ya.
Tolong operator, Pak Aryansyah. Baik. Dipersilakan Pak Aryansyah. Ya, terima kasih Pak Heni Siswanto. Yang saya hormati Bapak-Bapak dosen reviewer yang sudah membimbing, mengarahkan dalam pembuatan paper ini. Dianggap sudah tahu teknis penyampaian papernya ya. Begitu?